anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Vita berharap semua kita, dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau sama-sama lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau berdevosi ya. Oke, oleh karena itu anak-anak semua, Ibu minta semua anak-anak untuk boleh duduk dengan nyaman ya, duduk yang rapi ya. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sebelum kita membaca dan mendengar cerita firman Tuhan, mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh bernafas Tuhan, kami boleh bertemu keluarga kami, dan kami boleh memulai aktivitas kami hari ini dengan berdevosi. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati semua anak-anak Tuhan dimanapun kami semua berada. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh kami dengarkan dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Sekarang anak-anak, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kejadian 3 ayatnya yang ke-7 sampai 11 ya. Kejadian 3 ayat 7 sampai yang ke-11 ya. Untuk anak-anak yang sudah bisa buka Alkitab, yang sudah bisa membaca, boleh dibuka bersama-sama ya. Nah, di sini Ibu Vita akan bacakan untuk kita semua. Begini isi firman Tuhan. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Nah, demikian pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 3 ayatnya yang ke-7 sampai ke-11. Nah, dari pembacaan firman Tuhan kita itu, kira-kira anak-anak ada yang tahu mau bercerita tentang apa? Ya, belum ada yang tahu ya. Jadi hari ini Ibu Vita akan cerita tentang tipuan si jahat. Ya, coba di sini anak-anak yang pernah menipu orang lain itu ada nggak ya? Kalau ada coba, ayo angkat tangannya. Ya, mungkin anak-anak pernah menipu orang lain, atau kata sederhananya itu berbohong kepada orang lain. Ya, jadi di sini kita mau diajarkan supaya kita itu tidak suka berbohong, supaya kita itu tidak suka menipu ya. Karena tipuan itu adalah pekerjaan si jahat. Kalau di dalam firman Tuhan berkata si jahat itu adalah iblis ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala penipu. Bagaimana ya caranya si jahat menghancurkan manusia? Cara yang paling sering dan yang paling berhasil itu adalah dengan menipu. Nah, bagaimana cara penipuannya? Dengan mengoyahkan pengertian kita akan motivasi Allah dan kepastian firman Allah. Ya, coba anak-anak perhatikan, coba anak-anak dengar ya baik-baik ya. Ketika Allah itu melarang Adam dan Hawa makan buah pohon, satu buah pohon di antara ribuan pohon yang ada di Taman Eden itu, supaya si Adam dan Hawa itu supaya tidak mati. Apakah itu berarti bahwa Allah itu kejam atau Allah itu jahat? No, tentu saja tidak ya, karena itu berarti menunjukkan bahwa Allah itu baik. Kenapa dikatakan Allah itu baik?
Karena sebelum Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden itu, Tuhan Yesus itu berfirman, Tuhan Yesus itu menasihati si Adam dan si Hawa supaya mereka itu jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Satu ya buahnya dari antara ribuan yang ada di Taman Eden itu, tapi cuma satu yang dilarang Tuhan. Pada awalnya kan Tuhan Yesus itu sudah melarang ya, tapi apa yang terjadi? Ya, tapi si jahat membuat seolah-olah Allah itu jahat. Mengapa ya yang satu ini juga tidak boleh dimakan, kata si iblis? Jangan-jangan Allah itu menyembunyikan sesuatu. Ya, itu adalah pemikiran si iblis. Itu adalah yang ada di dalam diri si iblis. Itu adalah tipuan si iblis itu untuk si Adam dan si Hawa itu. Nah, anak-anak perlu ingat ya bahwa Allah itu tidak pernah menyembunyikan apapun. Maka ia itu memberitahukan si Adam dan si Hawa itu untuk jangan makan ya. Kata firman Tuhan, sekali-kali kamu jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Ya, Tuhan Yesus itu sudah mengatakan demikian. Tapi si iblis itu mengatakan kepada si Adam dan si Hawa itu supaya mereka itu memakan. Karena apa? Kalau mereka itu makan, mereka itu belum tentu mati, dan bahkan matanya kalian itu, bahkan mata si Adam dan si Hawa itu katanya dicelikkan. Ya, itu adalah caranya si iblis untuk menggoyahkan Adam dan si Hawa pada firman Tuhan ya. Karena Allah bilang pasti mati, ternyata si jahat bilang, si iblis itu bilang tidak tentu mati. Jadi mungkin saja tidak harus tentu mati. Ya, maka di sini kita bisa lihat bahwa si Adam itu mengabaikan apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Ya, karena apa? Karena tipuan si iblis. Jadi anak-anak juga jangan percaya sama iblis. Anak-anak juga jangan seperti iblis yang suka berbohong, suka menipu. Tapi kita itu adalah anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak yang taat. Ya, anak-anak yang jujur, yang mau dengar-dengaran, dan yang tidak menerima tipuan dari orang lain. Ya, kita itu harus mendengarkan hal-hal yang baik, dan kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang baik ya. Oke anak-anak, bisa ya? Oke, demikian cerita firman Tuhan yang bisa Ibu Vita sampaikan. Untuk menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami diingatkan untuk kami tidak percaya dengan si jahat, kami tidak percaya dengan si iblis, tetapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang mau menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Oleh karena itu, kami minta tuntunan Roh Kudus supaya kami semua boleh menjadi anak-anak yang tidak suka berbohong, anak-anak yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan menyerahkan setiap tugas-tugas kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, demikian cerita firman Tuhan, demikian devosi kita pagi hari ini anak-anak. Untuk anak-anak semua, anak-anak bersukacita ya untuk belajar hari ini. Tetap semangat dan terus mengandalkan Tuhan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semangat belajar. God bless you.